Selamat datang di Mata Ojan Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kita masuk ke ceritanya. Cerita ini berasal dari seseorang bernama Dika. Ia pernah bekerja di sebuah minimarket 24 jam di pinggiran kota, sekitar tahun 2017. Bangunan minimarket itu sederhana, tapi di belakangnya berdiri sebuah gudang tua yang sudah lama dikunci dan dibiarkan berdebu. Menurut cerita karyawan lama, gudang itu dulu dipakai untuk menyimpan stok barang. Namun, setelah seorang pegawai menghilang secara misterius, pintunya digembok permanen. Tidak ada yang berani mendekat sejak saat itu. Dika baru bekerja di sana 2 minggu ketika mulai merasakan hal janggal. Lampu sering mati sebentar lalu menyala sendiri, pendingin minuman berbunyi aneh di malam hari, dan CCTV di bagian belakang sering terganggu sinyalnya. Suatu malam saat ia bertugas sendirian, terdengar suara benda jatuh dari arah gudang. Dika menatap monitor CCTV dan melihat bayangan seseorang berdiri di depan pintu yang terkunci rapat itu. Bayangan itu tak memiliki kepala. Dika mencoba menenangkan diri, mengira mungkin itu hanya efek pantulan atau gangguan kamera. Namun, rasa penasaran membuatnya berjalan perlahan ke arah belakang toko sambil membawa senter. Lorong menuju gudang terasa lebih panjang dari biasanya. Udara di sana lebih dingin, dan bau lembab menusuk hidung. Saat cahaya senter menyorot lantai, ia melihat goresan baru di bawah pintu besi itu, panjang dan masih segar. Ketika ia berbalik untuk kembali ke depan toko, terdengar suara kunci berputar dari dalam. Pelan, tapi jelas. Seperti ada yang mencoba membuka pintu dari sisi lain. Dika mundur dan menahan napas. Tapi pintu itu tetap tertutup rapat. Keesokan paginya, Dika melapor kepada kepala toko. Namun pria itu hanya tersenyum datar dan berkata singkat, "Kalau kamu dengar suara dari gudang, abaikan saja. Jangan pernah menoleh." Jawaban itu membuatnya gelisah. Siangnya, ia mencoba menanyakan hal yang sama kepada salah satu pegawai lama bernama Rani. Rani diam cukup lama sebelum menjawab. "Dulu yang hilang itu teman saya," katanya pelan. Menurut Rani, perempuan itu menghilang pada malam hujan. CCTV merekamnya sedang membawa kunci gudang. 15 menit kemudian, rekaman terputus. Keesokan paginya, hanya gembok yang tersisa. Tidak ada tanda-tanda tubuh, pakaian, atau darah. Dan sejak malam itu, seseorang selalu terlihat berdiri di depan pintu gudang setiap pukul 2 dini hari. Setelah mendengar cerita itu, Dika jadi sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat bayangan tanpa kepala yang berdiri diam di monitor. Beberapa malam kemudian, ia kembali mendapat jadwal shift malam. Kali ini ia berusaha tidak menoleh ke arah belakang toko, tapi dari sana terdengar suara ketukan halus, berirama, seperti pola seseorang memanggil dengan sabar. Ketukan itu berhenti sebentar, lalu terdengar bisikan pelan dari dalam gudang. Sebuah suara perempuan, serak dan lirih, "Tolong bukakan." Suara itu jelas berasal dari balik pintu baja yang terkunci. Dika mematikan semua lampu toko, berharap suara itu berhenti. Tapi justru semakin jelas. Bisikan itu kini terdengar seperti seseorang menahan tangis. Ia menatap ke arah gudang. Ada bayangan samar bergerak di balik kaca kecil di atas pintu besi. Bentuknya seperti tangan, mengusap pelan bagian dalam kaca, meninggalkan bekas buram. Dika ingin lari, tapi tubuhnya seakan kaku. Tiba-tiba, bunyi kunci terdengar lagi, kali ini lebih keras, seperti seseorang memutar gembok dengan paksa. Saat ia menyalakan senter, bayangan itu sudah hilang. Tapi dari celah pintu mengalir air berwarna merah gelap. Pagi hari, Dika menemukan gembok gudang masih utuh, tanpa goresan sedikit pun. Namun, lantai di depannya basah dan berbau amis. Kepala toko lagi-lagi hanya berkata singkat, "Mungkin ada pipa bocor." Setelah itu, Dika mulai mengalami mimpi yang sama. Setiap malam, dalam mimpinya, ia berdiri di lorong toko yang sepi, sementara suara pendingin minuman terus berdengung pelan. Dari ujung lorong,
Sosok wanita berseragam minimarket berjalan ke arahnya, membawa kunci di tangan kanan. Wajahnya tertutup rambut panjang, dan kulitnya basah seperti baru saja ditarik dari air. Seminggu kemudian, Dika mendapati satu fakta yang membuatnya makin bingung. Data kehadirannya di sistem minimarket hilang. Menurut komputer, ia baru bekerja selama 5 hari, bukan 2 minggu seperti yang ia alami. Ia memutuskan berhenti dan membawa pulang beberapa foto tempat kerjanya untuk ditunjukkan kepada ibunya. Namun ketika ibunya melihat foto itu, wajahnya berubah pucat. Minimarket ini sudah tutup sejak 2 tahun lalu, katanya pelan. Dika menatap layar ponsel lagi. Dalam foto itu, bangunan minimarket masih terlihat utuh. Tapi di belakangnya, di depan pintu gudang, tampak sosok perempuan dengan seragam putih, berdiri diam sambil menatap kamera. Dika mencoba mencari informasi lewat internet. Beberapa forum lokal menyebut bahwa lokasi minimarket itu memang pernah terbakar kecil. Tidak ada korban tercatat, tapi warga sering melihat cahaya lampu di malam hari dari arah bekas bangunan. Ia mendatangi lokasi itu keesokan harinya. Di sana hanya ada puing dan tanaman liar. Namun, di antara tumpukan batu bata, ia melihat sesuatu yang masih utuh, sebuah pintu besi berwarna abu, dengan gembok yang sama seperti di tempat kerjanya dulu. Di bawah pintu itu, ada bekas noda gelap yang mengering. Ketika ia menatap lebih lama, terdengar bunyi ketukan pelan dari balik pintu, 3 kali, dengan jeda teratur. Ketukan itu terdengar seperti panggilan lama yang kembali diulang. Sejak hari itu, Dika sering mendengar suara aneh di rumah. Awalnya hanya ketukan samar di malam hari, kemudian aroma besi dan karat yang muncul tanpa alasan. Kadang, saat ia membuka kulkas, lampunya berkedip-kedip seperti lampu toko dulu. Pernah suatu kali, saat tengah malam, ia melihat bayangan seseorang berdiri di pojok dapur. Tubuhnya diam, tapi ada sesuatu di tangannya yang berkilau, kunci kecil yang sama bentuknya dengan gembok gudang itu. Dika menutup mata, berharap itu hanya ilusi. Tapi ketika ia buka kembali, bayangan itu sudah hilang. Yang tersisa hanya suara lembut yang familiar. "Shift kamu belum selesai." Hingga sekarang, Dika mengaku masih sering bermimpi berada di minimarket itu. Rak-rak kosong, pendingin berisik, dan pintu besi di ujung lorong yang terus bergetar pelan. Dalam mimpinya, ia selalu berdiri di depan pintu itu, mendengar suara seseorang memohon dari balik baja tebal. "Tolong, buka kunci ini." Namun kali ini, saat ia hendak berbalik, sesuatu berubah. Ia menyadari tangannya sendiri yang memegang kunci. Dan di pantulan kaca lemari minuman, ia melihat dirinya mengenakan seragam yang sama dengan wanita dalam mimpi-mimpinya. Gudang itu kini tampak terbuka lebar di belakangnya. Setelah mimpi itu, Dika mulai mencatat setiap kali ia terbangun di tengah malam. Waktunya selalu sama, pukul 2:13. Jam yang sama saat CCTV di minimarket dulu merekam bayangan di depan pintu gudang. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk memeriksa rekaman CCTV rumahnya sendiri. Kamera di ruang tamu merekam sosok samar berjalan menuju dapur, menunduk, membawa sesuatu di tangan. Cahaya pantulan dari benda itu menunjukkan kunci kecil berkarat. Sosok itu berhenti tepat di depan kamera, mendongak pelan. Wajahnya adalah wajahnya sendiri. Hari-hari berikutnya, Dika mencoba menenangkan diri. Ia berhenti bekerja, pindah ke rumah kerabat di luar kota, dan berusaha melupakan semuanya. Namun rasa gelisah selalu muncul menjelang malam. Di rumah baru itu, ia sering mendengar suara gembok beradu pelan di jendela. Tidak lama setelahnya, bau amis kembali datang, menyebar ke seluruh ruangan. Ia menatap pintu dapur, kali ini tampak sedikit terbuka, padahal sebelumnya tertutup rapat. Dari celah kecil itu, terlihat seberkas cahaya redup, seolah ada ruangan lain di baliknya. Namun rumah itu hanya punya satu dapur. Tidak seharusnya ada ruang lain di sana. Keesokan paginya, Dika menghubungi mantan rekan kerjanya, Rani. Namun nomor itu sudah tidak aktif.
Ia lalu mencoba mencari nama Rani di media sosial dan menemukan satu akun memorial. Tanggal meninggalnya tercatat 3 tahun sebelum ia mengenal Rani di minimarket. Fotonya sama persis dengan rekan yang pernah menegurnya. Berarti selama ini, Rani yang menemaninya bekerja malam, bukan manusia. Dika menutup ponselnya dengan tangan gemetar. Namun sebelum layar padam, notifikasi baru muncul. Pesan singkat tanpa nama pengirim. Jangan biarkan pintunya terbuka lagi. Malam berikutnya, mimpi Dika menjadi lebih nyata. Ia kembali berada di minimarket itu, tapi kali ini lampu-lampu semuanya menyala terang. Rak penuh dengan barang, kasir terbuka, dan pendingin berfungsi normal. Di balik meja kasir, berdiri seorang perempuan berseragam. Rambutnya basah, tapi wajahnya kini terlihat jelas. Ia tersenyum lemah dan berkata, "Aku tidak bisa keluar kalau kuncinya masih ada di tanganmu." Dika menatap tangannya sendiri. Kunci berkarat itu kini tergenggam di sana, sama seperti dalam rekaman CCTV rumahnya. Ia menatap perempuan itu lagi, tapi tubuhnya mulai pudar, perlahan seperti kabut. Dan dari arah gudang, terdengar suara pintu yang mulai berderit terbuka. Udara berubah dingin, lebih dingin dari mimpi-mimpi sebelumnya. Dika melangkah ke arah gudang, walau seluruh tubuhnya menolak. Pintu baja itu kini setengah terbuka, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Ada tangga turun ke bawah tanah, dengan dinding berlumut dan air menetes dari atas. Dika menyalakan senter, namun cahaya itu seperti terserap ke dalam kegelapan. Di ujung tangga, terlihat siluet perempuan tadi, berdiri diam menghadap tembok. Saat Dika memanggilnya, perempuan itu berbalik. Wajahnya pucat, dan dari lehernya mengalir air berwarna hitam pekat. Perempuan itu berjalan perlahan mendekatinya. Setiap langkah menimbulkan bunyi air menetes di lantai beton. Ia berhenti hanya 1 meter di depan Dika, menatap lurus ke arah kunci di tangan kanannya. "Semuanya sudah selesai," katanya dengan suara nyaris tak terdengar. "Tapi kamu ikut terkunci." Dika tidak sempat menanyakan apa maksudnya, karena tiba-tiba semua lampu di minimarket itu padam. Yang tersisa hanyalah bunyi napas pelan dan degup jantung yang tak teratur. Ketika cahaya senter kembali menyala, perempuan itu sudah menghilang. Namun pintu gudang kini tertutup lagi dari dalam. Dika terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia berada di kamar rumah kerabatnya, namun di meja kecil di samping tempat tidur. Tergeletak benda yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Kunci berkarat itu. Ia melemparnya keluar jendela, berharap semuanya berakhir. Tapi tidak lama kemudian, terdengar suara gembok jatuh di lantai ruang tamu. Saat ia keluar untuk melihat, kunci itu sudah kembali di depan pintu, tepat di posisi semula. Ia menatap benda itu lama, lalu sadar sesuatu, bentuk gemboknya mirip dengan lambang kecil di seragam minimarketnya dulu. Hari demi hari, Dika semakin jarang tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, selalu terdengar suara ketukan dari bawah tempat tidurnya. Kadang disertai suara rantai diseret pelan, seperti seseorang sedang berjalan di dalam tanah. Suatu malam, ketukan itu berhenti, lalu berganti menjadi suara pintu berderit. Ketika ia menatap ke arah jendela, terlihat sosok perempuan dengan seragam putih, berdiri di luar pagar. Ia tidak bergerak, hanya menatap, dan di tangan kirinya, tergantung kunci yang sama. Dika akhirnya memutuskan kembali ke lokasi minimarket itu. Ia ingin mengakhiri semuanya, apapun risikonya. Saat tiba, langit mendung, dan angin membawa bau lembab yang sama seperti dulu. Ia menelusuri reruntuhan bangunan sampai menemukan pintu baja di antara puing-puing. Kunci di tangannya bergetar, lalu pas di lubang gembok itu. Begitu diputar, terdengar bunyi klik yang memecah keheningan. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan ruangan gelap dan berdebu. Namun di tengahnya, tergantung papan nama berkarat bertuliskan, "Dika, Kepala Shift Malam." Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah malam itu. Pagi harinya, warga sekitar menemukan pintu baja itu terkunci kembali,
tapi kali ini tidak ada gembok di luar. Dari dalam terdengar suara mesin pendingin minuman berdengung pelan, seperti minimarket itu masih beroperasi. Beberapa orang mengaku melihat cahaya neon biru menyala setiap pukul 2 dini hari. Dan dari jendela kecil di atas pintu besi itu, tampak seseorang berdiri di dalam, mengenakan seragam putih dengan nama Dika di dadanya. Sampai sekarang, gudang itu tetap tertutup. Tapi setiap kali angin malam lewat dari arah selatan, terdengar bunyi kunci beradu pelan, diikuti suara perempuan berbisik. Shiftnya belum selesai. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.